Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Madi Seluler Tutorial. Sudah hampir beberapa minggu ya teman-teman, baru sempat nerusin untuk bagian part kedua, yaitu untuk proses perbaikan Samsung J5. Yang kemarin itu dimana saya mengerjakan dapat handphone ini kerusakan dengan kondisi mati total, habis kemasukan air dan bekas servisan dari teknisi lain. Dan ada beberapa kerusakan lain karena di bagian part 1 sudah saya jelaskan, yaitu di bagian fleksibel tombol home recent atau tombol back itu sobek teman-teman, atau robek. Jadi fleksibelnya itu putus dan sudah sengaja saya jumper. Namun untuk feeling saya, karena handphone apabila kita jumper itu sudah berhasil, namun kalau sering dibuka atau rentan sobek lagi atau jalurnya putus lagi, jadi sengaja saya siapkan untuk proses penggantian saja teman-teman, biar awet dan tidak bikin kecewa sama pelanggan. Dan untuk di bagian soket konektor kamera itu juga sudah saya ganti. Untuk penggantian soket itu banyak tutorial ya teman-teman, sudah saya bahas di beberapa konten saya, jadi kalian bisa cek di kumpulan video tutorial saya apabila kalian pengen bagaimana cara penggantian konektor yang ada di bagian mesin. Dan sekarang karena untuk di bagian penggantian fleksibel home atau back recent itu harus membongkar LCD ya teman-teman, jadi kita bongkar LCD nya dulu. Untuk mempermudah pembongkaran LCD, kalian bisa meletakkan LCD nya ke alat separator atau menggunakan blower penghangat atau pemanas sebagai pemanas LCD agar mudah untuk kita lepas teman-teman, karena risikonya sangat tinggi, apalagi LCD ini Super AMOLED dan harganya itu sangat mahal. Kalau menggunakan KW, LCD nya pasti kualitasnya jelek teman-teman. Setelah kita membuka LCD dari frame, kita cek dulu kondisi LCD-nya. LCD-nya masih utuh dan sekarang kita bisa membersihkan dari sisa-sisa debu atau membersihkan sisa-sisa lemnya. Dan agar di bagian tombol tengah itu tidak hilang atau tidak lupa menaruh, kita kasih solasi seperti ini. Oke, agar tetap pada posisinya. Dan sekarang kita tahap untuk melepas di bagian fleksibel tombol home back recent-nya. Dengan hati-hati, meskipun membuka fleksibel yang sudah rusak atau yang sudah tidak layak pakai, kita tetap saja mengerjakan dengan hati-hati. Oke, kita siapkan untuk fleksibel home back dan recent-nya. Ini fleksibel jadi satu set ya teman-teman, yaitu fungsi dari lubang handsfree juga. Kenapa saya ganti? Kalau kita kepengen segala fungsinya itu bisa aktif atau bisa berfungsi dengan baik, meskipun sudah kita jumper, itu hanya untuk fungsi dari tombol home, back dan recent-nya. Sedangkan untuk di bagian lubang handsfree, kalau kita kasih handset tetap saja tidak bisa ya teman-teman. Jadi saran saya harus penggantian sekalian. Jika tidak pengen fungsi dari handsfree ya nggak apa-apa, hanya di jumper saja, hanya cuma 3 jalur kan nggak salah teman-teman. Saya tidak sempat untuk merekam video karena banyak sangat kesibukan sekali, jadi pengerjaan sangat banyak dan banyak antrian yang sudah pada nanyain. Baru kesempatan kali ini bisa bikin konten atau bisa meluangkan waktu untuk editing tutorialnya teman-teman. Oke, sekarang kita rakit seperti biasa, karena untuk di bagian mesin itu sudah dibongkar sama teknisi sebelumnya. Dan untuk CPU dan MMC sengaja saya kasih thermal untuk pendingin mesin. Dan kita perbaikan selanjutnya yaitu di bagian tombol luarnya teman-teman. Untuk tombol luar ini sangat keras ditekan, yaitu khususnya tombol volume. Kalau tidak kita tekan secara keras itu nggak bakal bisa berfungsi. Jadi saya alternatif untuk memperbaikinya menggunakan lem UV teman-teman, menggunakan lem UV mekanik kalau nggak salah. Dan seperti video
yang sudah saya jelaskan untuk uh, alat yang saya pakai. Dan setelah kita memberikan lem UV ke bagian tombol untuk memberikan tombol yang karetnya sudah hilang, untuk kita perbaiki tanpa harus mengganti teman-teman, kecuali kalau kita punya stok atau punya kanibalan bekas ya bisa diganti dengan tombolnya saja. Oke, selanjutnya kita coba untuk merakitnya. Ini sengaja saya coba untuk memberikan lem di bagian frame agar lebih rapat untuk pemasangan LCD-nya teman-teman. Oke, ini kalau saran saya harus dicek dulu ya teman-teman, setelah kita mengganti fleksibel home, back dan resennya harus dicek terlebih dahulu sebelum pengeliman LCD. Namun saya coba untuk percaya diri dan sengaja saya coba untuk perakitan langsung, dan setelah kita rakit kita coba untuk menyalakan infonya. Untuk bagian tombol volume dan tombol power sudah kita perbaiki dan sudah bisa berfungsi, untuk menekannya juga bisa enak teman-teman. Oke, kita nyalakan infonya dan kita cek untuk fungsi dari yang sudah kita perbaiki, khususnya tombol volume, tombol power, dan tombol fleksibel home dan reset yang sudah kita ganti. Oke, kita cek, kita tekan untuk tombol backnya, ternyata tidak bisa teman-teman. Sayang sekali. Jadi saya bongkar kembali dan saya kasih tips dan saran apabila kita menemukan kerusakan yang mungkin hampir sama, yaitu di bagian tombol back, home, dan reset, ketika kita mengganti fleksibelnya masih tetap tidak bisa berfungsi. Alternatifnya kita buka untuk IC atau komponen yang kakinya 4, di tengah ada bagian ground. Kita angkat, dan untuk di bagian posisi ini di bagian belakang soket konektor charger teman-teman, kita jumper atau kita gunakan kawat sebagai penghubung jalurnya. Jadi untuk komponennya kita angkat atau kita buang dan langsung kita jumper saja sesuai jalur yang sudah saya kerjakan seperti ini. Setelah kita jumper, kita bersihkan dari sisa vlognya agar lebih awet. Kita bisa menggunakan lem UV seperti lem yang saya pakai buat perbaikan tombol. Ini lemnya sangat keras dan awet teman-teman, tidak mudah lepas. Untuk pengeringnya kita bisa menggunakan lem, maksud saya lampu UV. Oke, setelah kita perbaiki posisinya seperti itu, yaitu di belakang atau di bagian bawah soket konektor chargernya. Hampir saya kasih skema, cuma tidak sempat untuk screenshot skemanya teman-teman. Yang penting untuk jalurnya seperti itu kurang lebih ya. Jadi untuk kita perbaiki di bagian fungsi dari tombol home, back, dan reset, apabila kita mengganti fleksibelnya masih tetap tidak bisa berfungsi. Dan ada tambahan sedikit, jika kita perbaiki mungkin kadang bisa kadang tidak, bisa dari problem baterai yang kembung. Karena baterai yang kembung itu bisa berpengaruh teman-teman, yaitu semua fungsi tombol atau touchscreen. Kadang macet, kadang juga boot loop, itu bisa juga dari baterainya. Oke, untuk fungsi dari kamera kita akan cek, karena untuk perekam video saat saya proses perbaikan itu saya cari lupa naruh teman-teman, karena saya simpan di PC atau harddisk karena sudah beberapa minggu yang lalu. Jadi saya coba untuk cari filenya tetapi nggak ketemu teman-teman. Ini video yang sudah saya kirim sama beliau. Jadi untuk fungsi dari kamera, tombol back dan reset sudah bisa berfungsi dengan normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.